Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Strong Papa Zola ya. Kita kali ini akan uh, membuat instalasi mikro K8S ya. Tapi sebelum ke situ kita harus tahu apa sih mikro K8S itu ya. Mikro K8S itu singkatan dari Micro Kubernetes ya, dan Micro K8S ini sendiri dikembangkan oleh perusahaan yang membuat OS Ubuntu, yaitu Canonical ya. Dan jika normalnya Kubernetes memerlukan master dan worker untuk membentuk cluster terdiri dari beberapa mesin gitu. Jadi kalau ini cuma perlu satu mesin juga bisa ya kalau kita pakai Micro K8S ini. Seperti kemarin pembahasan sebelumnya sudah kita bahas. Dan sebelum masuk ke tutorial instalasi, alangkah baiknya teman-teman masuk ke uh, pengenalan ya, di video sebelumnya ada di playlist ya, bisa dilihat. Nah, enaknya micro K8S ini sekarang udah high availability ya. Jadi yang mana high availability ini maksudnya bisa save healing ya, clusternya itu. Jadi misalkan data store di node ya, dia bisa milih otomatis gitu, yang bagus yang mana, node yang mana gitu ya. Dan ketika kehilangan cluster database node-nya, dia otomatis dipromosiin ya ke node yang lain, dan nggak perlu membutuhkan admin gitu. Nah, untuk sekarang saya akan coba demokan instalasi di platform Linux ya, untuk kalian yang bisa atau yang mau pakai Windows atau Mac silahkan ya, karena di sini saya akan menggunakan Linux Ubuntu ya. Nah, di sini saya punya mesin ya. Eh, saya kita pakai di sini kelihatan ya. Oh, sebentar. Nah, ini kelihatan ya. Oke, wait. Nah, seperti ini. Kita masuk dulu. Oke, ini kita masuk ke root dulu ya. Kita untuk ini kan masih IP-nya NAT, kita ubah jadi host only atau bridge ya. Karena anggaplah ini server asli gitu. Jadi kita perlu ubah IP-nya itu. Oke, kita anggap IP ini IP server asli ya. Jadi kita akan ubah bridge ya. Kita bridge ke WiFi. Saya kan pakai WiFi ini. Saya pakai WiFi ya, pakai WiFi. Cuman pakai VPN biar ini VPN-nya kita matiin. Oke, kita pakai WiFi. Nah, di sininya di edit virtual network editor ya, kita pastiin kalau VM Ethernet VM 0-nya itu ke WiFi ya. Oke, VMnet 0 ke Realtek Wireless. Oke, udah benar ya. Oke, kita udah benar. Di sini tadi udah benar ya, ke VM 0 ya, VMnet 0. Ini ke VMnet 0 ya. Ini udah bridge ya harusnya. Oke. Ini kita cek IP-nya dapat 1.7 ya. Oke, di sini kita install SSH dulu biar kita anggap kayak server asli gitu. Oke, ini sekalian kita setup server awal ya. Misalkan beli cloud atau beli VPS ya, kan kita dapat akses SSH tuh ya. Nah, di situ kita bisa pakai buat login gitu. Service SSH restart. Kita cek dulu apakah kita bisa login root ya. Biasanya kalau SSH kalau VPS baru ini ya, baru di setup itu, baru dibeli, itu biasanya langsung akun root sih biasanya. Oke, ini sepertinya udah langsung ya. Oke,
kita akan buka CMD ya. CMD saya sudah terintegrasi dengan SSH, jadi bagi teman-teman yang belum ada SSH di CMD mungkin bisa download Putih ya, itu buat SSH, buat nge-akses ya, remote access shell, uh, shell apa itu lupa saya, SSH. Oke, kita SSH, akunnya root, IP-nya tadi berapa? 192.168.1.7 ya. Di sini kita masukin password. Oh, ternyata sepertinya kita tidak bisa login pakai root ya. Coba kita lihat lagi. Permit root login. Oh, ini nih. Ya, kita ubah jadi yes. Ini kita restart. Oke, kita coba lagi. Kita SSH. Nah, bisa ya. Nah, di sini kita perlu update dulu ya, karena ini saya di case di sini saya menggunakan Ubuntu versi sebentar. Kita sambil tunggu. Nah, ini LSB release. Saya pakai versi 18 ya. Dan kernelnya kernel berapa, 5 kalau salah. 5, ya 5 sih. Nah, untuk instalasi sendiri, instalasinya si Micro K8 di sini kita bisa pakai Snap ya buat installnya. Jadi kita bisa Snap, pastikan udah keinstall. Oh, ini biasanya kalau Ubuntu udah keinstall ya. Kalau belum keinstall bisa apa tuh, install Snap mungkin ya. Mungkin kita bisa lihat di sini. Nah, mungkin bisa install ya. Jadi untuk instalasi di Micro K8s pakai Snap, kita bisa pakai Snap install Micro K8s ya. Classic, maaf, Classic. Nah, di sini kan ini versi klasik ya. Terus untuk versi sekarang video ini dibuat gitu, ini pakainya 19 ya, masih dalam pengembangan ya untuk fitur high availability yang tadi itu. Jadi dan itu juga perlu node ya sebenarnya, perlu node server lagi gitu. Nah, jadi kita akan install versi stabilnya saja yang versi 19 ya. Jadi kita bisa channel 1.19/stable. Jadi yang stabilnya, karena ini masih masih di tahap pengembangan. Oke, ini dia download ya. Ini masih download. Kita cleaning. Nah, setelah kita install, kita juga harusnya cek ya Micro K8s status wait ready, apakah udah jalan gitu sih Micro K8s-nya ini. Dan kita juga bisa menyalakan service yang kita mau ya. Biasanya kan kalau kita mengenable DNS Kubernetes ya, Kubernetes dashboard gitu ya maksudnya, kita perlu mengapply file config gitu dan perlu mengeditnya lagi gitu kan biasanya kan. Dan kalau pakai Micro K8s ini enggak ya, jadi lebih simple ya istilahnya ya. Nah, ini juga kita bisa mulai Micro K8s kubectl geral all namespace. Ini kita bisa aliaskan ya, mau kubectl atau apa ya. Jadi Micro K8s kubectl gitu. Ini bisa dialiaskan jadi biar nggak terlalu panjang lah gitu ya. Dan kalau mau akses Kubernetes dashboard ini untuk yang localhost mungkin bisa ya. Ini untuk yang localhost bisa, soalnya langsung generate token gitu. Dan ini start and stop ya, kalau mau di stop silakan, mau di start silakan ya. Ini buat menghemat baterai katanya. Tapi kalau di server kita nggak akan pakai begini. Nah, mungkin sambil menunggu ini instalasi beres ya, mungkin kita akan skip videonya. Ya, oke, di sini sudah terinstall ya
si micro Kubernetes. Untuk memastikannya sudah terinstall atau belum, kita bisa mengetikkan perintah micro k8s status ya. Nah, di sini micro k8s is running ya. Jadi ini high availability no karena node-nya cuma satu ya. Jadi dia klien dan server tuh satu server gitu. Jadi klien dan server dalam satu mesin gitu ya, seperti itu. Nah, ini ini udah ready ya, ini udah ready jadi kita nggak perlu ini. Kita mungkin sekarang akan coba mengenablekan dashboard ya. Tapi sebelum itu kita kan mau mengaliaskan ini dulu ya. kubectl ini kan buat Kubernetes ya, kubectl ini. Jadi kita bisa alias kubectl sama dengan kita ambil micro k8s dot kubectl biar nggak terlalu panjang lah. Ini biar kita otomatis alias pas ngejalanin mesin kita bisa taruh ini di bus RC ya. Jadi kita akan taruh ini gitu. Ini kutip 2. Kita akan masukkan perintah ini ke baris paling bawahnya si bus RC yang ada di home ya. Bus RC ya seperti ini. Jadi ketika kita menyalakan mesin dan mengakses shell-nya, mengakses SSH-nya gitu, kita otomatis bisa kubectl gitu ya. Jadi get node misalkan. Kita punya satu node ya. kubectl get all. Ini ada mesin si Kubernetes-nya ya. Get all. Ini sebelum ini kita perlu mengetahui ada namespace, pod, service dan lain-lain ya. Itu perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke kubectl ini, ke Kubernetes ya. Itu istilah-istilah yang perlu kita pahami. Mungkin yang kemarin ya itu perlu ditonton kembali kalau misalnya masih bingung gitu ya. Ini ada namespace, ada pod, ada service ya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa ngambil semua namespace ya. Get all namespace tadi. kubectl get all namespace. Namespace-nya gini. Namespace. Nah, kayaknya nggak kelihatan. Nah, ini nih. Kube system ya. Ini punya kube system pod. Ini default yang service tadi. Kube system juga. Default daemon set. Nah, ini buat network sih. Calico. Nah, ini untuk default kita biasanya jadi kelihatan ya kalau kita get all karena defaultnya namespace itu default. Nama maksudnya nama setelan pabriknya gitu. Ini default. Jadi ketika kita get all dapatnya yang ini doang gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengenable dashboard ya. Kita akan coba karena kita bisa pakai enable dashboardnya. Ini kalau mau pakai DNS ya itu bebas. Ini untuk versi yang baru bebas mau enable apa gitu. Jadi kelihatannya tadi enable dashboard. Dia mengenable metric server ya buat ngedetect gitu. Semacam API report lah. Nah, ini untuk ngambil token si dashboardnya ya. Kita bisa ambil tokennya. Nah, ini. Nah, terus ini kan sudah keinstall. Kalau misalkan kita kubectl get get service ya, get service. Nah, dia kan nggak ada nih, ya, karena defaultnya namespace-nya itu di kube system ya kalau Kubernetes dashboard yang bawaan ini gitu. Nah, ini kelihatan ada Kubernetes dashboard dan ini masih cluster IP, jadi belum bisa diakses dari luar ya. Kalau mau bisa diakses dari luar, kita edit aja nih. Kita edit si Kubernetes dashboardnya itu. Dan yang kata get ini kita ubah jadi edit.
Oke, kita coba ubah ya. Ini ada sedikit kendala di kita ubah jadi node port ya, cluster IP-nya. Terus kita ESC ya, terus titik 2 wkey buat nge-save-nya gitu, karena node port ya, buat nge-expose gitu. Kalau cluster IP ya di dalam cluster IP-nya si Kubernetes aja gitu. Sebentar, ini ada error. Oh, ini nih. Sepertinya di sini. Nah, kita save. Sebentar. Kita save. Nah, ini sudah dapat ya. Kita coba kubectl get service. Terus namespace-nya cube system. Ini udah kelihatan kalau si node portnya udah terekspos ya di port 301670 ya. Nah, jadi kita bisa buka dari luar ya. Jadi misalkan IP-nya si server kita gitu. Terus titik 2 portnya berapa. Jangan lupa ini HTTPS ya. Kalau HTTP dia bakalan error kayak gini nih. Nah, jadi kita perlu HTTPS. Meskipun not secure ya. Karena ini di enkripsi sebenarnya. Nah, oke, di sini sudah masuk ya kalau udah kelihatan gitu. Nah, di sini kita bisa coba ambil token yang tadi ya. kubectl describe secret. Si nama tokennya apa nih? Kita kan perlu ngambil nama tokennya ya. Jadi sebelum secret kita ambil dulu ya. Atau pakai perintah yang tadi di awal bisa ya. Jangan lupa namespace-nya kubesystem karena nggak tahu ya dia default kebanyakan. Kita filter Kubernetes. Nah, ya di sini ada Kubernetes token ya. Jadi kalau kita mau pakai otomatis kita bisa token ambil dashboard token ya, bukan Kubernetes token, tapi dashboard token ya. Terus kita ambil dashboard token, lalu kita cut ya, kita delimiter pakai spasi aja, kita ambil yang pertama. Nah, jadi dapat ininya doang. Setelah itu kita bisa kubectl ya, terus describe secret nama si ini gitu. Sebentar, kita lupa harus mengassignkan namespace-nya cube system, jangan lupa ya. Nah, ini baru ada seperti itu. Kita bisa pakai ini buat masuk ya. Sebentar, ini kita coba refresh dulu. Nah, kita baru masukin tokennya Sigin. Nah, ini bisa ya. Nah, di sini kita udah enak sih, tinggal mau tambah, mau lewat form ya, mau lewat file. Ini bisa dilihat ya. Seperti itu. Ini file konfigurasinya bisa kita masukin ya. Kita misalkan kita mau cobain namanya Nginx. Kontennya Nginx aja gitu. Bikin satu port, service-nya eksternal. Port 80 ya, targetnya 80. Oke, kita deploy. Ini udah enak ya kalau kita pakai dashboard. Nah, sini memori, CPU. Ini kelihatan ya. Dia munculin deployment. Nah, dia pakai replikasi ternyata ya. Ini ada error di mana? Oh, lagi nunggu katanya, lagi nunggu container creating. Nah, ini aplikasinya udah jalan ya. Ini jangan keep system, kita coba jadi default mana. Nah, ini. Jadi nggak terlalu rame lah gitu ya.
Kita coba di overview. Oh, sebenarnya saya kayaknya ketaruh di ini ya. Nggak sengaja ketaruh di cube system. Nah, nggak apa-apa. Ini yang dilihatnya Nginx ya, jangan yang lain. Ini saya nggak sengaja taruh di sini. Nah, jadi di sini aja ada Nginx yang mana kita bisa ngakses ini di port ini ya. Kita coba buka 192 IPC ini kita tadi ya. Cuman portnya beda. Nah, welcome to Nginx ya. Ini dari Kubernetes-nya sih. Ya, di sini kelihatan ada satu port ya yang ngejalanin. Nah, ini seperti inilah istilahnya ya. Jadi aplikasi kita bisa ditaruh di luar pakai service ini. Ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, yaitu sekian instalasi Mikrofile S dan Kubernetes dashboard-nya ya kita install. Ya, mungkin lebih topik beda ya. Kalau ada salah kata gitu atau perlu koreksi ya, perlu saran, kritik bisa tulis di kolom komentar aja ya. Silakan like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka. Lebih topik beda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.